Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat DDN dari daerah untuk negeri dan para pemirsa sekalian. Kali ini marilah kita berbicara tentang masih relevankah tradisi dan budaya bangsa ini untuk menjawab tantangan dunia yang sudah modern ini. Nah, baiklah sahabat DDN dan para pemirsa sekalian, tradisi adalah kebiasaan yang dilaksanakan turun-temurun. Budaya adalah budidaya manusia. Jadi setiap hal yang berasal dari pemikiran dan budidaya manusia itu namanya budaya. Bisa berupa kata, bisa berupa benda, bisa berupa gerakan-gerakan. Ini adalah merupakan hasil daripada budidaya manusia. Jadi kalau kita berbicara tentang kayu yang menjadi patung, patung adalah benda budaya. Kalau kita mengamati binatang, kemudian ada pemikiran diekspresikan oleh manusia, maka itu adalah berupa tari. Jadi misalnya kita melihat burung, kemudian ada tari merak, ada tari ya macam-macam, ada tarian macam itu. Dan kemudian bisa juga apabila kita menyampaikan sesuatu dengan cara yang indah, dengan cara yang sopan, berkarakter, nah ini namanya puisi. Puisi adalah budaya. Jadi oleh sebab itu tradisi dan budaya itu adalah saling melengkapi dalam kehidupan manusia. Dimanapun berada, di negara yang seperti apapun, ini pasti memiliki tradisi, pasti memiliki nilai-nilai budaya yang dikembangkan. Di negara kita, Indonesia ini mempunyai tradisi yang cukup baik, ya, mempunyai budaya, punya nilai-nilai budaya yang sangat luar biasa dan sangat mengagumkan. Mengapa begitu? Karena memang kita ini oleh Tuhan Yang Maha Esa dikaruniai sebuah negara yang sangat luar biasa. Ibaratnya Zamrud di Katulistiwa. Kita ini terbelah jadi bagian-bagian. Akan tetapi hakikatnya dari bagian-bagian itu kita adalah satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia ini latar belakangnya, sejarahnya, bagaimana merdeka, ini sudah barang tentu berbeda dengan negara yang lain. Ya, ada satu negara itu yang terbentuk karena rombongan yang tersesat dalam satu pulau, di mana rombongan ini terjadi berbagai macam suku bangsa, akhirnya membentuk negara, akhirnya menjadi negara yang liberal, negara yang bebas, karena memang latar belakangnya berbeda. Ada lagi negara yang mungkin dulu dijajah, di mana penjajahnya yang baik hati, akhirnya dipersiapkan untuk merdeka. Ini ada beberapa negara yang seperti itu. Tapi di negeri kita, bangsa Indonesia ini, untuk bisa merdeka ini adalah membutuhkan waktu yang sangat panjang, membutuhkan perjuangan yang luar biasa, mengorbankan tenaga, pikiran, bahkan nyawa dikorbankan untuk meraih satu kemerdekaan, yaitu pada titik kulminasi tanggal 17 Agustus 1945. Kita ini mempunyai karakter yang luar biasa, karena dalam sejarah masa lampau kita ini pernah dicatat oleh dunia bahwa bangsa Nusantara ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang luar biasa. Ya, ini bisa kita lihat dari kebesaran Majapahit, kebesaran Sriwijaya, dan kerajaan-kerajaan lain yang telah dikenal di seantero dunia ini. Begitu hebatnya kita pada saat itu. Ini adalah nilai tinggalan, ini adalah budaya kita, ini adalah tradisi kita. Belum lagi hal-hal yang kecil yang terkait dengan semboyan-semboyan, yang terkait dengan nasihat-nasihat. Tapi yang sebenarnya nasihat itu adalah untuk kepentingan membangun karakter bangsa yang sekarang ada saat ini. Nah, saat ini marilah kita coba dari hal-hal yang kecil, dari hal yang sederhana. Jadi misalnya apa? Semangat cinta tanah air yang luar biasa
ini dengan kalimat yang sederhana. Dalam bahasa Jawa dikatakan sak dumuk bathuk senyari bumi yang perlu ditoi pati. Ini artinya apa? Ya, walaupun hanya tanah itu sejengkal, ya di dalam bathuk kita ini pelipis kita ini hanya sejengkal begitu, dan senyari bumi, karena dalam bumi itu hanya kita seperti ini kita harus berjuang untuk mempertahankan, kalau perlu kita bela mati-matian. Itulah cinta tanah air. Wah, inilah cinta tanah air. Bagaimana menanamkan hal tersebut kepada generasi-generasi berikutnya setelah generasi yang lama itu. Dibangun seperti itu, sehingga di dalam dadanya itu ada semangat untuk membela tanah airnya. Kita bangga dengan negaranya. Right or wrong my country, begitu. Ini mengapa sekarang menjadi berubah setelah ya baru kuliah setahun 2 tahun ada di Amerika, ada di Belanda, pulang sudah sok menjadi orang yang luar biasa, lebih luar biasa daripada bangsa yang tidak melaksanakan pendidikan di luar negeri. Apakah betul seperti itu? Bukankah orang-orang luar negeri banyak berdatangan di Indonesia pada saat itu? Ya, kuliah di Universitas Indonesia, Universitas Erlangga, ke Institut Teknologi Bandung, dan banyak lagi orang berkunjung ke sini. Untuk apa? Untuk mencari ilmu, karena memang bangsa kita ini bangsa yang hebat. Nah, kemudian masih banyak lagi hal yang sangat kecil ya. Kalau kita dijiwit krasa lara, aja jiwit wong liya. Artinya apa? Kalau kita ini dipukul orang itu merasa sakit, kita jangan memukul orang. Ini adalah tradisi kata yang dikembangkan oleh nenek moyang kita dulu dan berkembang terus, yang akhir-akhir ini sudah mulai tergerus. Akhir-akhir ini sudah mulai ada perubahan, dan perubahan itu saat ini telah merubah tradisi dan budaya yang sebenarnya punya nilai yang cukup tinggi itu, cukup tinggi. Oleh sebab itu, marilah kita mencoba menggali lagi lah, kita gali lagi tradisi, nilai-nilai budaya yang dapat memberikan motivasi dan semangat untuk modernisasi untuk zaman yang sudah maju ini. Marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya nih untuk kemakmuran kita bersama. Baiklah sahabat DDN dari daerah untuk negeri, para pemirsa sekalian, sampai di sini perjumpaan kita ngomong-ngomong ringan sebagai selingan. Apabila masih berkenan untuk diskusi dengan Purnomo, jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.